selanjutnya. Wise berada di sisi bawah, tapi Baki mengetahui posisi dari Ken dari sebelah kiri dan masih bisa berdalam diri. Tapi Wise menabrak begitu saja dengan Bron dan Ken selesai sudah. Masih ada beberapa player boom yang lainnya, di mana sekarang posisi 2 versus 3. Oh my lord. Iya, dan betul banget gitu. Dari mana mereka begitu percaya diri. Mungkin gara-gara mereka punya M249 itu yang pertama. Terus yang kedua mereka punya AUG juga. Yang dimana ini senjata yang enak banget buat close combat dengan ya push yang begitu percaya diri gitu. Karena peluru dari M249 atau Rambo begitu banyak. Ya, ini memang Bigetron Italian seperti gue bilang juga placement point sedang mereka butuhkan. Kill point juga mereka butuhkan. Karena nggak terlalu bagus posisi mereka masuk di zona degradasi. Dan ya ini line up untuk mencari poin-poin penting. Prediksi kita harus lebih dimaksimalkan. Prediksinya, tapi nggak tahu nih kira-kira mereka bisa memaksimalkan hal ini atau tidak. Karena kita tahu kebiasaan dari Ryzen yang sering sekali menjadi Terminator. Apalagi Zuxi Luxi juga sering kali masuk ke jajaran Terminator juga. Belum lagi Yuhai yang punya track record cukup bagus di Miramar di Seiya juga sebelum bergabung dengan Bigetron. Betul, gue inget banget bagaimana pernah dia di Secret itu seorang Yuhai, dia nge-clutch satu itu bisa dapetin 2 tim sekaligus. Itu bagaimana luar biasa ketenangan dari Yuhai. Tapi dengan bergabungnya dia di Red Alliance harus sedikit menahan tembakan-tembakan yang dia gatel gitu di sekitaran dia. Ya, betul. Ini circle yang ketiga berarti ya. Yang kedua. Tiga sih mesti. Ini harusnya kedua sih. Soalnya agak ngejomplang jauh diameternya. Iya, 3. Oh, ketiga benar. Kalau diameternya ngejomplang. Gue yang bikin teori itu malah gue yang sekarang malah salah memprediksi. Dan terbukti seperti Bigetron akan bermain agresif di mana chopper dari Eagle Esport langsung diras oleh Yuhai. Namun mungkin agak ngerem ya karena ada peringatan dari belakang. Tahan cowok, tahan! Akhirnya Yuhai berhenti sejenak, tapi di arah lain ternyata power pang dari Onyx meledak begitu saja, terknock out atau terknockdown satu pemain dari tim Onyx. Tapi Zuxi percaya diri sekali, ada granat yang sudah mulai dimasak, lempar tipis akan meletup, splash damage yang masuk. Tapi dari Eagle Esport masih cukup percaya diri, sama halnya seperti Bigetron yang masih percaya diri untuk nge-push pertahanan dari Eagle Esport. Oke, sudah merapat lagi dari kembarannya seorang Luxi, begitupun dari Ryzen. Yuhai juga sudah lebih merapat untuk mengepung pergerakan dari Napshin. Ter-takedown dari bom seorang Ryzen. Para Jin tadi nyaris saja tapi masih terus Fred Granat bakalan di follow up dan bakalan diterobos 3 player sekaligus. Dan Zuxi ter-takedown dia untuk menjaga body system, tapi Luxi dari arah sisi atas ditembak juga, dibalikin, tapi Yuhai cukup panik nampaknya turun dari bagi dia yang miliki. Datkon menahan banget posisi dari Eagle Esport yang dimana Ryzen cukup pelan-pelan memilih untuk melempar Fred Granat terlebih dahulu kah atau merevive dari seorang Yuhai terlebih dahulu karena sama-sama ter-takedown dari masing-masing. Betul, dan spot. Tiba-tiba temponya sedikit melambat karena ada threat knock yang terjadi untuk Eagle dan juga Bigetron. Sama-sama melakukan reset formasi mereka terlebih dahulu. Ada lemparan granat yang masih belum bisa untuk mendapatkan sebuah finishing point tentunya karena Bigetron. Yes, nih observernya please dong. Gue tadi mau ngomong yang fokus ke Zuxi, dipindahin lagi ke Yuhai yang ke depan. Tapi udah please! Satu observer tapi Luxi. Datkon selesai nampaknya sudah. Dan ini memang keganasan ketika line up dipasang Yuhai dan juga Ryzen. Betul, ini barbar banget. Bahkan kombonya udah bener-bener terbukti gitu antara pasangan Perak dan juga Tachibana yang ada di Bigetron saat ini. Dan berpindah ke arah Bonafide karena fight antara Bigetron dan juga Eagle Esport terlalu lama. Tidak ada yang dipulangkan ke arah lobby dari Eagle Esport. Oh, Eagle Esport pulang. Udah selesai ya, dari mereka Datkon dipulangkan ternyata. Dan Datkon yang menjadi pemain terakhir. Tapi di arah lain ternyata Bonafide bertemu dengan Alter Ego, tembakan dari belakang, backstep yang bagus dari Potato dengan kesabarannya berhasil menjatuhkan satu pemain dari Bonafide. Granat akan dilempar depan dan ke arah depan lagi ternyata. Gue kira akan dilemparkan ke arah kiri, tapi sepertinya dari Potato juga memperkirakan timing untuk melakukan healing. Yes, Nox nampaknya tidak terlalu ambisius untuk dorong Potato. Malah Tuyul yang tertangkap dari satu vehicle-nya. Lagi-lagi kesabaran dari seorang Potato membuahkan hasil, mendapatkan 1 demi 1 bahkan 2 BFD player sekaligus. Dan yes, nampaknya 2 player lagi, tersisa hanya Ucup dan satu lagi cukup jauh untuk mengamankan placement point. Yang bagusnya adalah Alter Ego. Mereka harus masuk ke dalam circle zone adalah sekitar kurang lebih 500 meter. Renare cukup aman, tapi ketika dia nanti melakukan rotasi ada one more, nampaknya siap siaga juga mengamankan sisi pinggiran circle. Dan Onyx sudah terpantau juga, sudah kontrol dari area high ground, sudah ngelock ke arah tim BAT.
Ya, betul sekali. Apakah akan melihat fight berikutnya antara Indonesia versus Vietnam? Karena lagi-lagi belum kita lihat gitu. Di awal kita ngelihat Yu yang perang, terus tadi ada Bigetron yang perang, tapi belum melihat pertarungan berikutnya antara Indonesia versus Vietnam. Malah Potato yang termakan oleh Blue Zone karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan proses perjalanan juga dipotong oleh beberapa tim. Raffi, dua pemain dari Onyx yang tersisa sudah masuk dalam circle? Ya, sudah. Tapi di kanannya ada sebuah tim, di kirinya juga ada sebuah tim, di mana dua tim tersebut mempunyai kontrol high ground yang lebih bagus dibandingkan Raffi. Dari Nguyen, sebelah atas, Baki sebelah bawah, cukup jauh dari masing-masing player posisinya. Kalau mereka take down sih, ini makan waktu dan space yang bakalan terbuka oleh Bisenol. Bisenol pun cukup menahan dirinya mereka. Hanya Vicoy yang sudah berhasil dibangun kembali. Dan sisi recent kill Morp tertumbangkan oleh Genesis Dogma, yang dimana Genesis Dogma belum memperlihatkan juga performa yang paling maksimal. Dan Ryzen pun juga tertangkap oleh V-Gaming, saling adu trading knock dan ternyata. Betul sekali, 2 tukar 1 kalau kita perhatikan sementara dari V-Gaming dan juga Bigetron. Sementara Zuxi dipulangkan ke lobby, Ryzen juga dipulangkan ke lobby. Berarti Bigetron hanya menyisakan Yuhai dan juga Luxi yang saat ini bertahan. High ground controlnya lebih diuntungkan untuk V-Gaming ternyata. Dan Bigetron juga dalam posisi yang kurang terlalu bagus karena kiri mereka ada Morp, high ground paling tinggi di depan mereka ada GD, kanan mereka ada V-Gaming. Ini 3 tim menghalangi pergerakan dari Bigetron. Yes, kembali lagi dari sisi V-Gaming sudah mengontrol dan ngelok juga pergerakan dari Red Alliance, Luxi dan Yuhai yang tersisa dari mata kita. Twans coba nge-flanking dari arah sebelah kiri untuk mengambil angle yang tidak terbaca oleh Red Alliance. Begitupun dari Nguyen dan Baki masih stay untuk nge-lock fokus ke arah BX. Dan ada Frag Granat yang dilemparkan juga untuk menyicil dari masing-masing splash damage. One more, tapi Bisenol tertangkap 1 demi 1. Menyisakan seorang Chua dan seorang Yuhai yang berada di arah lower ground. Cukup sulit nampaknya Yuhai untuk mengontrol, tapi Chua bisa didapatkan begitu saja. Tuan bakal menyusul, tapi nampaknya sulit untuk menahan 2 peluru dari Force dan juga Tuan. Betul sekali, terlalu banyak angle yang harus dikontrol oleh seorang Yuhai. Dan kali ini Bigetron harus puas di peringkat ke-13 untuk match kali ini. Dan one more, gila, 7 kill sudah dikumpulkan dan Nguyen nyumbang 4. Ini rata-rata sama Nguyen semua. Vietnam namanya juga kan. Nguyen 2K dan Madara yang sudah terpantau last man standing. Nggak terlalu berani melakukan pergerakan, tapi dia harus mengambil keputusan yang cepat di 30 detik terakhir. Porsche yang berada di posisi atas bakalan ngelok ngunci posisi dari Morp yang menyatu di 1 titik. Dan Jakes ini tidak baik tertangkap dia begitu saja. Betul sekali, 1 pemain dari Morp sudah berhasil diamankan. 11 tim masih tersisa untuk circle yang kelima. Lautos tipis dengan setup smoke. Kali ini Porch akan menahan pergerakan dari Morp yang berada di bagian lower ground. Dan ini smoke yang benar-benar bagus untuk menutup angle shoot dari arah Morp. Satu terspot di bagian kiri dan through the smoke-nya berhasil connect. Bahkan granat dari Chua juga berhasil menumbangkan 1. Jakwet ingin dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi masih bisa bertahan. Bahkan ada Molotov di bagian bawah. Mickey berhasil diamankan. Last man standing dan Morp pun rata. Vietnam kali ini berhasil, atau V-Gaming berhasil meratakan Morp ke arah lobby. Banyak tim Indonesia yang sudah terkikis, di mana lagi-lagi Vietnam membuktikan mereka sudah berani ofensif ke arah tim-tim Indonesia. Tetapi jangan khawatir, masih ada Boom, masih ada Onyx dan Genesis Dogma yang cukup tryhard kali ini berjuang masuk dalam circle zone yang dimana 250 meter. Dan sudah banyak tim Vietnam ternyata sudah mengontrol dari area tengah circle. Dewa United sudah terpantau juga, mereka sudah kontrol area. Dan Whites bakal menjadi kontestan dari Onyx. Ya, seenggaknya masih ada Boom, DU, Bonafide, tim Indonesia yang tersisa ada Onyx juga, ya sama GD dan juga Skylight yang masih bertahan dengan 9 tim yang tersisa kali ini. Satar yang bergerak di bagian lower ground akan mulai turun dari arah high ground yang mereka kontrol dari tadi dan sudah melihat pergerakan di bagian depan, tapi nggak boleh terlalu fokus karena di belakang mereka masih ada V-Gaming. Yes, tadi fokus utamanya sebenarnya ke V-Gaming. Ketika dari SG memberikan tembakan-tembakan, angle dia jadi bingung ke arah kiri atau kanan terlebih dahulu. Tapi menurut gue, kiri masih bisa tertutup dengan Apik dan Ciamik. Tinggal bagaimana V-Gaming dia bakalan fokuskan. Dan Nguyen memberikan distraksi yang luar biasa ke arah Onyx. Lemparan frag granat dan juga follow up damage cukup luar biasa. Dan kali ini dari Keshi mengumpatkan dirinya, begitupun dari Raffi. Tapi jangan berlama-lama karena circle zone sudah akan berjalan dan mereka harus paksa terobos begitu saja. Dan sudah menutup angle juga dengan 1 buah smoke dan lower ground yang luar biasa. Tapi semua badan ketutup. Kelihatan dari GD punya angle ke arah Onyx kalau diperhatikan di arah minimapnya, karena GD punya high ground control yang lebih tinggi dibandingkan Onyx saat ini. Dan One More juga nggak ingin melepaskan bagi yang lewat di sekitar dia through the smoke. Konekah ke arah Raffi?
Ternyata belum connect, malah granat yang bagus dari Raffi mendapatkan Whites. Whites tertumbangkan begitu saja dengan satu Fred granat dan adanya revive terlebih dahulu cukup sabar dari One More karena memang masih mendapatkan circle zone. Begitupun dari seorang Raffi. Memang ciri khas dari seorang Raffi itu berani nabak dan yes, langsung bakal mainin bisa itu smoke, bakal ada spekulasi spray down juga dilakukan tapi Nguyen dapat kiri kanan kiri tapi Raffi mendapatkan dari seorang White lagi dan lagi. Tapi dengan proning shot yang dilakukan Nguyen berhasil ternyata menuntaskan dari seorang Raffi. Ya, tidak heran M249 peluru yang tidak ada habisnya ya. Itu momentum sebenarnya untuk Yuni dan Oki Granat Ozora. Ki! Granat! Bisa kanan dikit. Ayo Oki Ozora kanan! Aduh, ke arah depan tapi nggak apa-apa. Nice try, palanya udah mulai kelihatan berganti dengan menggunakan weapon. UMP-nya masih belum bisa menumbangkan satu pemain, namun ada backup dari belakang. Hands the public menyelamatkan posisi dari Dewa United. Rata sudah One More dipulangkan ke arah lobby. Rata, lagi-lagi rata dari Dewa United selalu berhasil menuntaskan satu tim. Tapi dari Skylights Gaming menyusul mereka setup masuk ke dalam circle zone. Yes, benar saja. Dan bakalan nge-sandwich nampaknya ke arah Genesis Dogma yang menyisakan Snitchill dan juga Satar terpantau dari CCTV kita. Jersey cukup apik dan Ciamek dia nggak terlalu terburu-buru, setup smoke terlebih dahulu dan juga vehicle yang mereka punya. Kembali lagi dari Jersey bakalan lebih aware dan Fred Granat bakalan dikokang ke arah Snitchill. Koneka 1, 2, 3 dan ternyata pilihannya adalah vehicle terlebih dahulu untuk dijadikan explode. Betul, ingin diledakkan, tapi apa daya gitu, karena GD udah masuk ke dalam zona dan posisi mereka saat ini adalah tempat yang paling nyaman. Dengan forting yang sudah mereka set up dan juga kontrol area yang begitu meluas, bahkan mereka nge-split loh Gus. 1-1-1 split yang dilakukan oleh GD saat ini. Yes, 1-1-1 ya memang udah ciri khas dari gameplaynya GD. Mereka cukup berani berpencar satu demi satu, apalagi ini Miramar. Mungkin dari masing-masing playernya sudah mendapatkan spot yang tertutup dari angle manapun. Begitupun dari Slayer sedikit memberikan penetrasi juga. Dengan rambonya 150 peluru, mestinya dia cukup berani. Karena coveran di belakangnya juga berani, 3 temannya cukup alot. Dan dari Slayer bakal memberikan juga Fred Granat setidaknya cicilan splash damage yang untuk mengurangi dari darah seorang Satar. Malah Booms yang terketahui posisinya di balik pepohonan. Ya, ini udah mulai chaos kayaknya karena tinggal 4 tim aja yang tersisa dan GD masih ada. Ini 3 tim Indonesia ya? Iya, 3 tim Indonesia. 3 tim Indonesia masih bertahan saat ini dan Skylight yang unggul dari segi jumlah karena 4 pemain mereka masih utuh semuanya. Yes, Skylights masih utuh dengan 4 playernya. Begitupun dari pemain Genesis Dogma yang Satar, di mana Scouter tertunduk lemas. Snitchill diberikan follow up damage juga dengan Rainbow yang dimiliki, tapi Blue Zone bakalan mengikis juga ke arah Slayer yang lebih memutar arah sebelah kanan. Cukup enak spot yang dimiliki. Satar pun nampaknya bakalan disecure begitu saja dan Pinky bakalan fokus ke arah Dewa United yang juga tertekan. Oke, sudah mulai dilemparkan granatnya kembali dan Skylight. 1 pemain mereka sedang terknock out tapi mereka masih percaya diri untuk mengganggu setup yang dilakukan oleh Genesis Dogma Gates. Yang kali ini tidak ada proses penyelamatan untuk menyelamatkan Satar. Ditembak dari belakang tapi ternyata proses penyelamatan pun akan datang. Namun ada tembakan yang mengganggu proses penyelamatan ke arah Satar dari GD Gates. Oke, dan lagi-lagi Yuni tertangkap begitu saja. Masih ada Oki Ozora bakalan merevive dan Hands Public jadi pemain paling pintu untuk mencoba mengelok 1 demi 1 pemain dari SG. Dan belum ada follow up damage lanjutan, hanya 19 peluru yang dia keluarkan, tapi Hands Public di refrag, setengah darah terserap. Masih ada BFD bots yang sedikit nyempil di arah sisi bawah ternyata. Ya, itu masih ada celah yang bisa dimanfaatkan tapi nggak masuk ke dalam circle kayaknya untuk circle yang ke-7. Terus nanjak Granat berikutnya akan dilempar, masih butuh proses yang cukup panjang untuk Bonafide bergerak masuk dan itu angle yang benar-benar open banget dari arah high ground. Harusnya Skylight bisa ngelihat pergerakan dari BFD. Yes, BFD Slayer harusnya menjaga dari arah sisi kanan, begitupun dari Pinky menjaga sebelah kiri. Smith yang diandalkan menjaga semua angle, begitupun dari seorang Jersey yang sedang tertunduk lemas. Tapi Pinky bakal fokus di sebelah kiri. Dia tidak sadar, lengannya tertembak dan Smith pun cukup panik karena dari arah sebelah bawah diberikan distract juga. Bots memberikan tembakan ke arah Dewa United. Ini cukup struggle untuk semua tim. Ini 4 tim Indonesia tersisa loh. Jadi gue sebenarnya alhamdulillah karena Indo Pride akan mendapatkan WWCD mereka kembali di game yang keempat. 3 tim tersisa kali ini. Skylight masih bertahan dan ditabrak ternyata ke arah depan sana, namun belum ada gerakan yang lebih agresif lagi. Smith akan berusaha untuk melakukan revive, masih tertutup dengan smoke yang sebentar lagi bakal hilang, namun ada granat yang bakal dilemparkan ke bagian lower groundnya. Tidak bisa memberikan damage, ternyata sebuah molotov, bukan sebuah granat, dan di smoke bawah
sudah dipulangkan ke arah lobby untuk pemain dari Bonafide karena nggak bisa menahan Sakita Blue Zone lagi. Masih ada close combat, sama-sama trade talk terjadi, masih melakukan tembakan dan winner chicken dinner untuk Dewa United dengan 12 poin kill.